Tujuan belajar kita hari ini yaitu kalian nantinya diharapkan mampu memahami pengertian teks eksposisi. Selain itu juga kalian diharapkan memahami pola pengembangan teks eksposisi dan juga unsur-unsur serta struktur teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta dan pendapat yang menguatkan informasi. Teks eksposisi memuat fakta dan pendapat ya anak-anak. Berikut ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembacanya. Yang kedua, memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak ramai atau umum. Yang ketiga, memuat fakta-fakta dan pendapat atau gagasan sebagai penguat informasi. Lalu yang keempat yaitu disampaikan dengan bahasa baku dan lugas sehingga mudah dipahami. Intinya, kalimatnya tidak berbelit-belit. Yang kelima, informasi yang disampaikan secara objektif, tidak memancing emosi dan tidak menggurui pembaca. Selanjutnya, Miss mau memperkenalkan kepada kalian pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pola paragraf deduktif. Ide pokok pada paragraf ini berada di depan. Nah, ini kalian bisa lihat ya anak-anak, kalimat yang berwarna merah adalah ide pokoknya yang ada di awal. Selanjutnya, pola yang kedua yaitu pola paragraf induktif. Jadi, ide pokoknya berada di akhir. Pola ketiga yaitu pola ilustrasi. Ilustrasi ini berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasinya bisa berupa pengalaman pribadi. Yang keempat yaitu pola perbandingan. Pola perbandingan ini maksudnya kita bisa membandingkan benda-benda, keadaan, atau yang lainnya. Tentunya tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca. Nah, cirinya terdapat kata hubung seperti halnya, sama dengan, demikian juga, dan masih banyak lagi contoh kata hubung yang lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss akan menjelaskan kaidah kebahasan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis adalah kata yang memiliki arti khusus terkait bidang tertentu. Misalnya bidang kehutanan ada hutan lindung, pembalakan, penebangan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu hubungan kausalitas, ditandai dengan adanya kata sambung sebab akibat. Contohnya jika, sebab, karena, dan yang lainnya. Berikutnya hubungan kronologis, yaitu kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan. Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Selanjutnya kata kerja mental, yaitu terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, dan lainnya. Kemudian kata perujukan, yaitu untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, berdasarkan data bla 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 dan sebagainya. Lalu kata persuasif, yaitu digunakan untuk memengaruhi seseorang. Misalnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan sebagainya. Ada juga kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sama dengan kata aslinya. Jadi menggunakan makna yang sebenarnya. Nah, terakhir kata konotatif, yaitu kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya. Jadi maknanya kiasan atau berupa ungkapan. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya kalian boleh mengerjakan soal latihan di buku catatan.